Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pembelajaran sains dengan tema Analisis Buku Guru dan Siswa Kurikulum 2013 IPA kelas atas. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan perbedaan buku guru dan buku siswa. Buku guru dan buku siswa merupakan salah satu sarana implementasi kurikulum tahun 2013 dalam pembelajaran. Buku guru merupakan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku guru terdiri dari dua bagian, yaitu petunjuk umum pembelajaran dan petunjuk khusus pelaksanaan pembelajaran pada setiap bab sesuai dengan buku siswa. Nah, buku siswa merupakan buku sumber belajar bagi siswa atau peserta didik. Pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, bagian kegiatan siswa, baik eksperimen atau diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, dan tugas bagi peserta didik atau siswa. Kegiatan-kegiatan dalam buku siswa sebisa mungkin memaksimalkan potensi semua sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Setiap kegiatan dapat disesuaikan dengan kondisi siswa, guru, sekolah, dan lingkungan. Perkenalkan, nama saya Wulan Akma Pratiwi dengan NIM 12205193241. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu kedudukan dan fungsi buku guru. Berikut penjelasan terkait kedudukan fungsi buku guru. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Ketika guru akan menggunakan buku siswa bagi siswa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari terlebih dahulu buku guru. Kemudian kedudukan dan fungsi buku guru yang kedua, yaitu sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Buku guru menyajikan hal-hal sebagai berikut, yaitu menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pilihan pembelajaran dari masing-masing subtema, menjelaskan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian yang tepat digunakan dalam setiap pilihan pembelajaran yang mungkin memiliki karakteristik tertentu, menjelaskan jenis lembar kerja yang sesuai dengan pilihan pembelajaran yang ada dalam buku siswa. Kemudian, kedudukan dan fungsi buku guru yang ketiga, yaitu penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Safitri, NIM 12205193076. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi buku siswa. Buku siswa sendiri itu adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan atau aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa sendiri itu disusun untuk memfasilitasi siswa dalam mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna atau dalam pembelajaran tertentu. Buku siswa memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, sebagai panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang kedua, sebagai penghubung antar guru, sekolah, dan orang tua. Pada setiap pembelajaran, ada bagian yang harus dikerjakan oleh orang tua dalam rangka membimbing anak untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di rumah. Kemudian fungsi yang ketiga, yaitu sebagai lembar kerja. Kemudian yang keempat, sebagai skenario langkah-langkah pembelajaran, yaitu guru dapat menggunakan buku siswa dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang kelima, yaitu siswa dapat dimanfaatkan dalam penilaian.
Yang keenam yaitu sebagai media komunikasi antar guru dan siswa. Melalui proses pembelajaran dengan menggunakan buku siswa, guru dapat mengenal siswa lebih baik melalui pengamatan terhadap hasil kerja siswa yang telah dirancang sedemikian rupa dalam setiap pembelajaran. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sebagai kenang-kenangan atau rekam jejak belajar. Kenang-kenangan di sini yaitu yang dimaksud adalah kenang-kenangan di saat siswa memiliki buku siswa. Di situ dapat dijadikan sebagai kenang-kenangan atau jejak belajar siswa. Buku siswa yang disediakan oleh pemerintah dalam kurikulum 2013 menjabarkan yaitu usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sedangkan dalam proses pembelajaran, peserta didik itu dipacu untuk mencari dari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Jadi siswa juga dipacu untuk mencari sendiri atau menggali pembelajaran dari luar, tidak hanya dari buku siswa tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rika Devi Nursa Fitri, nomor NIM 12205193029 akan menjelaskan tentang mengetahui kesesuaian buku siswa dan buku guru dengan standar kompetensi lulusan. Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum silih berganti, selalu berubah-ubah karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 13. Perbedaan yang menonjol dari kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013 adalah terletak pada kompetensi pengetahuan. KTSP mendahulukan domain kompetensi pengetahuan atas kompetensi sikap dan kompetensi keterampilan, sedangkan pada kurikulum 2013 lebih mengutamakan aspek sikap daripada keterampilan dan pengetahuan. Namun, dalam penerapan kurikulum 2013 ini masih memiliki banyak hambatan dari berbagai faktor. Di antaranya faktor pendidik. Guru belum memiliki keterampilan menerapkan kurikulum 2013 dalam pembelajaran yang aktif, inovatif, dan kreatif. Itu sistem penilaian kurikulum 2013 melakukan penilaian secara menyeluruh yang memuat aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Dalam penyusunan sebuah buku teks pelajaran harus ada beberapa aturan yang harus dipenuhi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat dengan BSNP, di mana buku ajar sangat mempengaruhi proses dalam pencapaian hasil pembelajaran. Ada beberapa aspek-aspek dalam pengukuran kedalaman buku teks, diantaranya kesesuaian muatan materi dengan kurikulum, keruntuhan materi, kedalaman, dan kelulusan materi. Selain kualitas isi buku, perlu juga diperhatikan aspek desain pesan pembelajarannya. Desain pesan pembelajaran berkaitan dengan perencanaan dalam memanipulasi bentuk fisik pesan. Desain pesan pembelajaran dengan pesan teks dan pesan gambar. Apabila buku teks yang digunakan siswa kesesuaian materi dengan kurikulum rendah, maka kompetensi yang diharapkan sulit dicapai. Apabila mengandung kesalahan dalam konsep bahasa yang digunakan, maka akan berpengaruh pola pikir dan pemahaman siswa dalam menerima pengetahuan. Hal ini terjadi jika guru cenderung menganggap keseluruhan buku itu benar dan menerima apa yang ada tanpa menganalisis isi materi dalam buku teks tersebut. Saya Sylvia Dwi Aizia, NIM 12205193213. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang mengetahui
mengetahui kesesuaian buku siswa dan buku guru dengan KI dan KD. Terlebih dahulu saya sampaikan bahwa analisis isi atau dokumen ditunjukkan untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen resmi yang validitas dan keabsahannya terjamin oleh perundang-undangan ataupun hasil penelitian. Oleh karena itu, untuk mengetahui atau untuk menganalisis kesesuaian buku siswa dan buku guru dengan KI dan KD di sini digunakan cara teknik analisis mencatat terlebih dahulu KI dan KD dalam buku siswa dan buku guru, lalu selanjutnya dicocokkan dengan dokumen resmi. Di sini terutama dokumen berasal dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. KI dan KD dalam buku siswa dan buku guru di sini tidak dianalisis, tetapi karena akan disampaikan secara langsung oleh guru dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan materi ataupun metode atau strategi dalam pembelajaran yang akan dianalisis dengan cara menilai atau menskor, tentunya dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi kesimpulannya bahwa KI dan KD dalam buku siswa dan buku guru di sini tidak dianalisis dalam bentuk penilaian, tetapi hanya dicocokkan dengan dokumen resmi dari Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Sekian dari penjelasan kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga penjelasan yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa diterima, sekaligus bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.